Sejarah Bogor. Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan kota Pakuan, ibu kota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu. Naskah Carita Waruga Guru pada tahun 1750-an dalam naskah berbahasa Sunda kuno ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. K.F. Hall pada tahun 1869 dalam tulisan berjudul The Batu Tulis The Buitenzorg atau Batu Tulis di Bogor, Hall menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, serta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku, jadi menurut Hall, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar, Oprigens stande Paku Bumen. J.P. Rauwfaer pada tahun 1919 dalam ensiklopedi Van Nederlands Indie edisi Stiebe tahun 1919, Pakuan mengandung pengertian paku, akan tetapi harus diartikan paku jagat atau Spijker der Wereld yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurut Rauwfaer setara dengan Maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Yang dimaksudkan Rauwfaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rauwfaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit. Ia sependapat dengan Husein Jajaningrat pada tahun 1913 bahwa Pakuan Pajajaran didirikan pada tahun 1433. Raden Ngabei Purbacaraka 1921 dalam tulisan The Batu Tulis Buitenzorg atau Batu Tulis dekat Bogor, ia menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno, Pakuan, yang kemudian dieja Pakuan dengan satu W. Ini tertulis pada prasasti Batu Tulis. Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan Pakuan. Kata Pakuan berarti kemah atau istana. Jadi Pakuan Pajajaran menurut Purbacaraka berarti istana yang berjajar. H. Tendam 1957 sebagai insinyur pertanian, Tendam ingin meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya Pengenalan Sekitar Pajajaran, pengertian Pakuan ada hubungannya dengan lingga atau tonggak, batu yang terpancang di sebelah prasasti Batu Tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluesi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian paku. Ia berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota atau Hauptstadt yang harus dibedakan dari keraton. Kata Pajajaran ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wickler 1690 yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang, disebut juga Ciliwung dan Cisadane.
Tendam menarik kesimpulan bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, pakuan Pajajaran dalam pengertian Tendam adalah pakuan di Pajajaran atau Dayo Pajajaran. Sebutan pakuan Pajajaran dan pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti batu tulis nomor 1 dan 2. Sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada prasasti Kebantenan di Bekasi. Dalam naskah carita Parahyangan ada kalimat berbunyi Sang Susuk Tunggal, Innyana Nunyuna, Palangka Sriman Sriwacana, Sri Baduga Maharaja Diraja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Numikadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura, Suradipati Innyana, Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata, Sang Susuk Tunggal. Dialah yang membuat tahta Sriman Sriwicana untuk Sri Baduga Maharaja, Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura, Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Hyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut pakuan itu adalah kedaton yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Pakuan adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran Purbacaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam carita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 5 bangunan keraton yang masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik Panca Persada atau 5 keraton. Suradipati adalah nama dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasoan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Namun keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya, nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang meluas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya. Pendapat Tendam, Pakuan sama dengan ibu kota. Benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tom Virus 1513, disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda itu bernama Dayo, dan terletak di daerah pegunungan 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kelapa di Muara Ciliwung. Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kelapa. Jadi jelas orang Pelabuhan Kelapa menggunakan kata Dayo, bukan Pakuan. Bila bermaksud menyebut ibu kota, dalam percakapan sehari-hari digunakan kata Dayo, sedangkan dalam kesusastraan digunakan Pakuan untuk menyebut ibu kota kerajaan. Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan Pakuan untuk nama ibu kota dan Pajajaran untuk nama negara, seperti kebiasaan masyarakat Jawa Barat sekarang ini. Batur sedulur sekampung, demikian tentang sejarah Bogor. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini dijadikan tambahan hasanah pengetahuan sejarah Anda. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Ingat, tetap menduluran, aja pada tukaran.